Tempuh jalur di luar WTO, Indonesia serang balik Uni Eropa dengan ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia dinyatakan kalah dalam sengketa gugatan nikel di WTO. Pasca kekalahan Indonesia dalam gugatan tersebut, tak membuat Presiden Joko Widodo berkecil hati. Pasalnya, Jokowi mendapat banyak dukungan untuk melawan balik Uni Eropa. Sejalan dengan keputusan Presiden Joko Widodo untuk melawan balik Uni Eropa, masyarakat Indonesia mendukung penuh langkah pemerintah untuk memberikan pelajaran bagi negara yang suka mendikte negara berkembang. Tak hanya masyarakat, Indef pun memberikan beberapa rekomendasi strategi untuk melawan Uni Eropa. Pemerintah tengah bersiap melawan balik Uni Eropa yang memprotes upaya RI memacu hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance pun merekomendasikan strategi menghadapi sikap UE tersebut, menunda liberalisasi pasar domestik untuk produk Uni Eropa. Demikian rekomendasi Indef dikutip dari skenario putusan WTO RIT 2 dan respon pemerintah Indonesia. Sebagian mungkin mengatakan hal tersebut sebagai retaliasi perdagangan, namun keunggulan Indonesia adalah pasar domestiknya. Ini tidak boleh diserahkan tanpa perlawanan terhadap komoditas strategis seperti kelapa sawit, nikel, dan besi, tulis Indef. Apalagi perundingan Indonesia-Eropa Union Comprehensive Partnership Agreement kini tengah berlangsung. Seperti diketahui, Indonesia tengah menghadapi gugatan UE atas pelarangan ekspor biji nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Di sisi lain, Indonesia pun tengah menggugat UE atas kebijakan tinggi Renewable Energy Directive 2, Indirect Land Use Change, yang menempatkan sawit RI masuk kategori berisiko tinggi. Jika hasil panel WTO tidak menguntungkan Indonesia, maka terdapat 3 skenario. Banding melalui arbitrase ad hoc, mutually agreed solutions, atau tidak banding. Kalau Indonesia kalah dalam sidang tersebut, maka pasar ekspor Indonesia akan terancam, tulis Indef. Disebutkan jika putusan Badan Sengketa WTO mengabulkan gugatan Indonesia, akan jadi insentif bagi produksi biodiesel karena pasar UE yang besar. Jika ditolak, Indonesia perlu naik banding dan menguatkan diplomasi ekonomi. Namun terlepas dari hasil putusan sidang WTO, perang dagang kelapa sawit Indonesia versus Uni Eropa akan terus berlanjut, sebut Indef. Indef pun menyarankan 5 rekomendasi, yaitu diversifikasi ekonomi, tidak hanya fokus sawit dan menggencarkan ekspor ke negara selain UE, upaya diplomasi dengan memanfaatkan perundingan IEU, SIPA, ASEAN, EU, dan G20. Percepatan ISPO jadi bukti komitmen RI menjalankan prinsip keberlanjutan, membangun aliansi baru dengan mendorong kerjasama dengan negara kontinental Eropa lainnya, menunda liberalisasi pasar domestik untuk produk UE. Sebelumnya, WTO memilih mendukung gugatan UE atas kebijakan pelarangan ekspor biji nikel RI. Kini pemerintah tengah bersiap untuk melakukan perlawanan, dimulai dengan pengajuan banding pada Desember 2022 lalu. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Septian Haryo Seto mengatakan, Indonesia tak akan tinggal diam atas sikap UE tersebut dan tengah mempersiapkan pertahanan dan menyerang UE balik lewat mekanisme sengketa WTO. Di sawit juga kita masukkan ada 2 gugatan baru ke WTO. Akan kita masukkan 2 gugatan segera, ungkapnya dalam acara Energi dan Mining Outlook 2023 CNBC Indonesia pada Kamis. Sementara itu, pemerintah juga tengah mengajukan permintaan konsultasi ke Badan Sengketa WTO pada 24 Januari 2023 lalu, memprotes kebijakan UE yang mengenakan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan countervailing duty atas stainless steel cold rolled pulp products asal Indonesia. Ini tren defense kita semakin maju, jadi ini kita nggak diam-diam saja karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu. Yang menurut saya jangan didiamkan, kita harus challenge ini, kita gugat di pengadilan mereka sendiri, tugas Haryo Seto.